Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Rahmawati dengan NIM P2722602352 dari kelas 1A D3 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fungsi hati. Hati yaitu organ berwarna merah kecoklatan karena berisi darah dan memiliki konsistensi lunak. Sebagai kelenjar, hati mengeluarkan empedu yang penting untuk proses pencernaan makanan berlemak. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh. Anatomi hati memiliki 4 lobus, yaitu lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Kemudian lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Lalu lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Lalu lobus kuadrat berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Lalu terdapat ligamen, jaringan ikat pemisah atau ligamen. Hati terbungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut kapsul glison. Jaringan ikat pada hati kemudian berkembang menjadi beberapa jenis ligamen dengan fungsi sebagai pembatas antara satu lobus dengan lobus lainnya. Ligamen yang terdapat pada organ hati. Yang pertama ada falciform ligamen. Jaringan berbentuk sabit ini menempel pada bagian depan hati dan secara alamiah memisahkan lobus kanan dan kiri. Yang kedua ada coronary ligamen. Jaringan ini menempel pada bagian atas hingga bawah hati yang berbatasan dengan diafragma hingga membentuk segitiga. Yang ketiga ada triangular ligamen. Jaringan ini terbagi menjadi ligamen kanan yang membelah lobus kanan hati serta ligamen kiri yang membelah lobus kiri hati. Yang keempat ada lesser omentum. Jaringan ini menempel pada bagian bawah hati yang berbatasan dengan lambung dan usus besar. Lalu terdapat saluran empedu. Saluran empedu merupakan saluran penghubung hati dan kantong empedu, yaitu tempat penyimpanan empedu. Empedu adalah zat yang diproduksi tubuh untuk membantu mencerna lemak dan akan disimpan di dalam kantong empedu. Selanjutnya ada pembuluh darah. Suplai darah dari hati memiliki sistem vena portal hepatik. Hati menyimpan sekitar 473 ml darah setiap waktu. Jumlah ini kira-kira setara dengan 13% persediaan darah dalam tubuh. Ada dua sumber darah yang mengalir menuju hati, yaitu darah kaya oksigen dari pembuluh arteri hati dan darah kaya zat gizi dari pembuluh vena hati. Lalu ada lobulus. Sel hati merupakan bagian hati yang berbentuk heksagonal dan dikenal dengan nama lobulus. Setiap lobulus hati terdiri dari pembuluh darah pusat yang dikelilingi oleh 6 pembuluh darah vena hepatik dan 6 arteri hepatik. Pembuluh darah ini dihubungkan oleh banyak saluran pembuluh darah kecil yang berliku-liku atau biasa disebut sinusoid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi hati. Hati memiliki banyak fungsi, diantaranya 1. Menghancurkan sel darah merah. Fungsi hati menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Proses ini membuat feses berwarna coklat. Namun, jika feses ini berwarna pucat atau warna urin menjadi lebih gelap, bisa menjadi tanda ada masalah pada organ hati. Yang kedua, membersihkan darah. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya, seperti berasal dari obat-obatan, alkohol, hingga racun. Yang ketiga, memproduksi protein. Hati juga bertanggung jawab untuk memproduksi protein, seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati. Yang keempat, ada metabolisme protein. Hati membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Yang kelima, penyimpanan nutrisi. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh, misalnya zat besi, vitamin A, B12, vitamin D, dan vitamin K, serta asam folat.
Sekian penjelasan materi tentang anatomi dan fungsi hati dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.